Ada yang bilang tata surya kita punya 12 planet, ada juga yang bilang 9 planet, dan tidak sedikit juga yang mengatakan ada 8 planet. Memangnya, yang benar tata surya ada berapa planet sih? Memang ini seperti sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Kita pun seringkali mendapatkan pertanyaan tentang keingintahuan orang-orang. Sebenarnya ada berapa planet di tata surya kita? Baiklah, kita akan coba bahas pada video kali ini. Sebelum lanjut nonton videonya, kita mau ngingetin nih, buat kalian yang belum subscribe channel Naas, ayo subscribe channel Naas. Karena dengan subscribe channel Naas, kalian akan membantu channel ini untuk berkembang dan memberikan informasi menarik tentang dunia astronomi. Aktifkan juga loncengnya, biar kalian dapat notifikasi terbaru dari channel Naas. Sebagian besar dari kita mungkin tumbuh belajar sejak bangku sekolah dasar dengan mengenal adanya 9 planet di tata surya. Sebagai anak-anak, waktu itu bisa menghafal urutan planet seperti menjadi kebanggaan sendiri. Nyantol banget pastinya di otak kalian nama-nama ke-9 planet tersebut. Yang tidak lain adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Tapi kemudian pada tahun 2005, seorang astronom dari Institut Teknologi California bernama Mike Brown menemukan Eris, sebuah objek es kecil yang diperkirakan berukuran sama dengan ukuran Pluto. Namun Eris berada lebih jauh dari matahari. Penemuan Eris kala itu membuat jumlah total planet di tata surya naik menjadi 10. Namun hal ini bukan tanpa perselisihan di antara para astronom. Persatuan Astronomi Internasional mengadakan sebuah pertemuan pada tahun 2006 untuk membahas masalah keplanetan ini. Beberapa astronom menganjurkan jumlah planet di tata surya menjadi 12, yang mana hal itu termasuk Pluto dan bulannya bernama Charon. Kemudian asteroid Ceres dan Eris yang baru saja ditemukan. Para astronom lainnya lebih setuju membentuk sebuah definisi baru, yaitu planet kerdil. Alih-alih disebut sebagai planet, Pluto, Charon, Ceres, Eris, serta objek-objek es kecil lainnya di tepian tata surya malah masuk ke dalam definisi baru tersebut, Pluto turun kasta. Bila sebuah benda langit ingin disebut sebagai planet, maka mereka harus memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama, mengorbit matahari. Oke, dalam hal ini Pluto melakukannya. Kemudian yang kedua, sebuah planet membutuhkan gravitasi yang cukup untuk menarik dirinya ke dalam bentuk bola. Oke, Pluto juga bulat kan? Dan ketiga, sebuah planet harus mampu membersihkan orbitnya dari objek lain. Nah, kali ini Pluto tidak lolos syarat yang ketiga ini, sehingga Pluto masuk ke dalam kategori planet kerdil. Orbit Pluto dalam mengelilingi matahari belum bersih dari objek lainnya. Sebagai contoh, planet Bumi memiliki gravitasi yang cukup untuk membuat orbitnya bersih dari objek langit kecil lainnya. Sementara Pluto hanyalah sebagian kecil dari objek-objek es di wilayahnya. Tidak ada kesempatan lagi bagi Pluto untuk mengembalikan statusnya sebagai planet. Terasa tidak adil? Tenang, Pluto bukan satu-satunya kok. Ada Ceres, yaitu asteroid pertama yang ditemukan di orbit antara Mars dan Jupiter. Saat ini Ceres dikenal sebagai planet kerdil terkecil di tata surya. Permukaannya terdiri dari es dan batuan, dan bahkan mungkin memiliki lautan air dalam bentuk cair di dalam permukaannya. Ada juga Haumea. Dia memiliki massa sekitar sepertiga massa Pluto dan memiliki gravitasi yang cukup untuk membentuk dirinya menjadi bentuk elipsoid atau kurang lebih seperti telur. Haumea punya bulan yang setia mendampinginya. Nggak kayak kamu tuh sendiri terus. Makanya status jomblonya dihilangin ya. Selain itu ada yang namanya Mamake. Bukan ding, yang bener Make. Objek sabuk Kuiper yang memiliki diameter sekitar 2/3 ukuran Pluto ditemukan pada tahun 2005 oleh Mike Brown dan timnya. Dan tentunya ada Eris, planet kerdil yang paling masif di tata surya. Eris lah yang paling berjasa atau menjadi biang kerok menurut Pluto, yang membantu para astronom mengubah definisi tentang planet. Eris diketahui 27% lebih besar dari Pluto dan memiliki bulan bernama Dysnomia. Eits, bentar-bentar. Buat kamu yang tidak setuju atas kesepakatan Persatuan Astronomi Internasional dalam mengubah definisi planet dan menurunkan status Pluto menjadi planet kerdil, kamu perlu tahu bahwa hal ini merupakan langkah penting yang benar-benar harus dilakukan.
Mengategorikan Pluto menjadi sebuah planet kerdil akan memudahkan kita dalam mengelompokkan objek-objek di tata surya maupun di tata surya lain. Jadi jawaban semua orang tentang pertanyaan berapa ada planet di tata surya kita. Tata surya kita sekarang memiliki 8 planet utama dan 5 planet kerdil. Demikian pembahasan video kali ini. Nantikan video terbaru yang lainnya yang akan membahas dunia astronomi dan tentang luar angkasa.